Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Shalom, selamat malam, salam jumpa kembali dalam ibadah persekutuan kelompok doa di saat ini. Mari kita beribadah bersama-sama, siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita bersyukur secara pribadi dalam waktu teduh sejenak kita, untuk bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan anugerah Tuhan yang boleh kita rasakan sampai saat ini. Mari bersyukur kepada Tuhan. Biarlah kita memuji dan menyembah Tuhan yang begitu besar kasih dan kesetiaannya. Melalui alam sekitar kita boleh melihat kuasa kasih Tuhan yang begitu indah di dalam hidup kita. Mari kita memuji Tuhan. Kita kagum akan kasih kebaikan Tuhan. Mari kita nyanyikan, Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib Tuhan mengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Buka hormat akan engkau, buka hormat akan engkau. Kau Allah yang layak dipuji, buka akan engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib Tuhan mengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kagum hormat akan engkau, kagum hormat akan engkau. Kau Allah yang layak dipuji, kagum akan engkau. Kagum hormat akan engkau, kagum hormat akan engkau. Kau Allah yang layak dipuji, kagum akan engkau, kagum akan engkau. Mari berdoa. Kami menaikkan pujian hormat kami kepadamu Tuhan,
Allah yang sudah menuntun dan memelihara hidup kami, yang menyatakan kasih dan kuasa-Mu dalam hari-hari hidup kami. Terima kasih Tuhan, terlebih lagi keselamatan yang sudah Engkau jamin di dalam kami ketika kami mengaku percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan beribadah saat ini dalam ibadah kelompok doa. Kiranya Tuhan menyertai kami dari awal hingga boleh berakhir, sehingga nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Kami membuka ibadah ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita tetap menaikkan pujian kepada Tuhan. Nyanyian kemenangan iman nomor 201, Ajaiblah Tuhan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi gunung dengar, bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi gunung dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Ayat yang kedua. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu yang menebus, ku terteduh bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya tulus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Ayatnya yang ketiga, apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar. Karena terkaburlah yang kurindukan, melihat Dikau Tuhanku apa. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Kau Allahku. Haleluya. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita diberikan kemampuan oleh Roh Kudus memahami firman-Nya, bahkan dapat melakukannya dalam hidup kita sebagai bukti tanda cinta kasih kita kepada Tuhan. Kita mau melakukan firman-Nya dalam hidup kita. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau
cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita naikkan pujian ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah ya Bapa, ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Puji nama Tuhan. Selamat malam, Shalom. Kita bersyukur dapat bertemu kembali dalam ibadah kelompok doa dan mendengar kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita lebih lanjut, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur di dalam waktu yang indah kami mendengar kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan tuntun kami agar apa yang kami renungkan, kami baca, kami diberkati, kami dikuatkan, dan tetap memperoleh kemenangan senantiasa dalam kami menghadapi kehidupan ini. Tuntunlah kami Tuhan, agar apa yang kami pelajari lewat kebenaran firman-Mu ini, kami dikuatkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam surat Roma pasal 8 ayat 25 sampai ayat yang ke-30. Saya akan membacakannya untuk kita. Demikian firman Tuhan. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia
anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Puji nama Tuhan. Dalam ayat yang ke-28 saya ulangi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Setiap orang pasti memiliki yang namanya pengalaman hidup, ya tentunya beragam, ya banyak hal menjadi pengalaman hidup dalam suka duka, mulai dari yang menyenangkan, yang indah-indah, sampai kepada yang pahit, getir, dan yang menyakitkan, yang memilukan. Ya, itulah perjalanan hidup kita selagi kita masih hidup di dalam dunia ini. Tentu hal-hal itu yang akan kita alami. Banyak di antara kita ketika dihadapkan pada pengalaman hidup yang tidak mengenakan, ya, baik masalah, ujian, kegagalan, penderitaan, tekanan hidup, duka cita, sakit penyakit, krisis, dan banyak hal. Tentu dengan kekuatan kita manusia, kita tidak akan mampu untuk menghadapi, melewatinya. Oleh karena itu firman Tuhan yang sudah kita baca mengingatkan kita kembali bahwa Roh yang senantiasa menuntun kita untuk lebih memahami akan kebenaran itu firman Tuhan, agar kita tetap kuat menghadapi hidup ini. Dan firman Tuhan ini mengingatkan kita juga bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia senantiasa turut bekerja supaya kita selalu kuat dalam kita mengiringi akan Tuhan Yesus Kristus. Cenderung banyak yang merespon negatif kalau kita menghadapi tekanan hidup, masalah, cobaan, ya, kecewa, putus asa, marah, mengeluh, bersengut-sengut. Bahkan kita mempersalahkan Tuhan, ya. Kok Tuhan melakukan hal ini? Saya setia berdoa, saya setia membaca firman Tuhan. Mengapa harus terjadi seperti ini? Mengapa Tuhan membuatnya seperti ini? Ya, seolah-olah Tuhan yang kita persalahkan. Mari kita ingat kembali kebenaran firman Tuhan. Ya, Tuhan selalu membuat sesuatu dalam kehidupan kita, ya, proses demi proses yang selalu Dia buat. Bukan Dia tidak mengasihi kita, melainkan, ya, Dia mengasihi kita agar iman kita tetap teguh, ya. Tak kala kita menghadapi tekanan hidup ke berikutnya, kita ada dalam posisi kemenangan yang dari Tuhan, karena proses yang Tuhan lakukan. Kalau kita terus mengikuti cara dan jalannya Tuhan, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap pribadi kita yang percaya kepadanya. Nas firman Tuhan ini mengingatkan kita, ada kalanya Tuhan memakai peristiwa-peristiwa yang menurut penilaian kita, ya, sebagai hal yang buruk, ya, tidak mungkin, ya, padahal sebagai cara dan sarana untuk membentuk karakter kita.
lebih teguh dalam mempersiapkan dan menggenapi segala rencana Tuhan. Ya, Tuhan tahu yang terindah dalam hidup kita, tahu yang terbaik. Rancangan Tuhan indah dalam setiap kehidupan kita. Tak kala kita senantiasa terus belajar akan apa yang firman Tuhan katakan kepada kita. Karena dari perjanjian lama, perjanjian baru, ya, kita sudah tahu orang yang sungguh-sungguh mengikuti jalannya Tuhan, Tuhan tidak meninggalkan mereka. Di situ kita lihat mujizat Tuhan terjadi. Tuhan melakukan hal yang terindah dalam hidup mereka. Di situ kita lihat bahwa Tuhan tidak membiarkan mereka di dalam penderitaan, di dalam sakit penyakit, di dalam perkabungan yang mereka alami. Rupanya di dalam semuanya itu ada rencana Tuhan yang terindah bagi kehidupan orang-orang yang kita lihat di dalam firman Tuhan. Dari situlah kita melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahwa Tuhan bukan meninggalkan kita, melainkan di dalam proses demi proses kita bahkan semakin kuat. Kemenangan terus kita miliki di dalam kita mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, ayat Nas mengatakan bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, dan dalam segala sesuatu dalam kehidupan kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Mari kita ingat akan apa yang firman Tuhan ajarkan. Kalau kita diperhadapkan dengan hal-hal yang tidak mampu kita hadapi, mari kita kembali kepada apa yang firman Tuhan ajarkan. Tunduk taat, karena segala sesuatu mendatangkan kebaikan menurut caranya Tuhan, bukan caranya kita. Kita mohon kekuatan agar kita diberikan kemampuan, kesanggupan untuk menghadapi tantangan, cobaan, penderitaan, sakit penyakit, duka cita sekalipun. Kita dapat melewatinya. Dan Allah yang kita sembah, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Tahu, Allah sumber segala penghibur, akan menolong kita. Karena itu penting sekali kita belajar memahami cara Tuhan bekerja dalam segenap kehidupan kita. Karena Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa hidup kita sebagai orang yang percaya itu bebas dari masalah. Bahkan kita yang percaya, ya, banyak masalah. Karena iblis tidak pernah tinggal diam. Dia mau tarik kita kembali kepada jalan lama kita, sifat lama kita. Bahkan digabung dengan keinginan-keinginan daging kita yang ingin mau mengikuti keinginan kita sendiri. Tentu banyak hal yang akan kita hadapi, kita sebagai orang percaya. Tapi dalam semuanya itu, kembali kepada firman Tuhan, ya, orang yang taat dan tekun, sabar, selalu berharap mengandalkan Tuhan. Kalau kita melihat kembali dari kisah-kisah orang yang setia, dari tokoh-tokoh dari perjanjian lama, ya, sampai ke perjanjian baru, di situ kita lihat bahwa Tuhan tidak membiarkan. Tuhan akan menjawab tepat pada waktu Tuhan dalam setiap hidup kita. Jika masalah atau penderitaan itu seizin Tuhan, hal itu pasti akan mendatangkan kebaikan bagi kita, orang yang percaya kepada Tuhan. Di dalam kitab suci Ayub pasal 5 mengatakan, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang Maha Kuasa, karena dialah yang melukai tetapi juga yang membebat, dia yang memukuli tetapi yang tangannya menyembuhkan pula.
Jadi apa yang Tuhan lakukan, seizin Tuhan yang terjadi dalam hidup kita, yang tidak mampu kita hadapi dengan kekuatan kita, ingatlah, itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan juga mempunyai cara untuk membalutnya. Tuhan juga mempunyai cara untuk menyembuhkannya dengan cara yang ajaib Tuhan lakukan dalam hidup kita. Ya, sebaliknya, jika segala sesuatu yang berjalan dengan baik atau mulus, nah itu sering kali membuat kita terlena. Ya, iman pun tidak bekerja secara maksimal, sehingga kita gampang jatuh. Dalam arti, ya, ikuti kemauan kita sendiri, ikuti keinginan lama kita, gampang diombang-ambing oleh iblis karena kita mengikuti keinginan-keinginan kita. Tapi tak kala kita tetap bersandar kepada Tuhan, walaupun dalam situasi-situasi yang tidak nyaman, yang tidak mampu kita lewati dengan ukuran kita manusia, tapi tak kala kita tetap percaya akan Tuhan ada di pihak kita, penolong bagi kita, kita tetap aman-aman saja dalam tangan Bapa yang mengasihi saya dan saudara. Surat Roma pasal 5 ayat 3 dan 4 mengatakan bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Kita tetap percaya akan Tuhan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan iman kita akan semakin kokoh dalam Tuhan. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu dalam Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-28 sampai 30 mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah, Tuhan tahu ketidakberdayaan kita. Ya. Oleh karena itu Tuhan Yesus senantiasa mengajak kita, ya, selalu datang kepadanya dan belajar terus kepadanya. Karena Dia tahu tanpa Dia kita tidak sanggup, ya, untuk menghadapi cobaan dunia yang selalu membuat kita tidak berdaya. Oleh karena itu, marilah kita tetap percaya sebagaimana kita sudah diselamatkan, berpegang teguh kepada iman kepada Yesus Kristus, walau banyak tantangan yang kita hadapi. Tuhan Yesus selalu mengajak kita belajar kepadanya, datang kepadanya, baik dalam doa kita kepadanya, firman Tuhan yang selalu kita renungkan, agar kita tetap kuat, tetap bersabar menantikan waktu Tuhan indah pada waktunya dalam setiap hidup kita sebagai orang percaya. Apapun yang kita hadapi, ingat Allah yang menyertai, memberikan kekuatan kepada kita untuk melewati semuanya dengan caranya yang ajaib dalam setiap hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, firman-Mu yang telah mengingatkan kami bahwa Engkau turut bekerja dalam setiap pribadi kami. Apapun yang kami hadapi, ajarlah kami tetap bersabar, menantikan waktu Tuhan dalam segenap hidup kami, agar kami tidak menyimpang dari jalan-Mu, tetap percaya akan janji penyertaan Tuhan, membuat yang kami tidak pahami, yang kami tidak mengerti, dan kami tetap bersabar menantikan waktu Tuhan indah pada waktunya.
Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang sudah boleh menjadi bagian kita malam hari ini. Tuhan kiranya menolong kita memahami firman-Nya lebih lagi, bahkan Roh Kudus memampukan kita melakukan firman-Nya dalam hidup kita. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita nyanyikan bersama-sama pujian yang mengatakan, Gembala baik bersuling nan merdu. Kelompok doa di saat ini kita akan berdoa sekaligus mendoakan persembahan, dan sesudah ini Bapak Ibu jemaat Tuhan dapat mendoakan setiap pokok doa dari keluarga-keluarga yang ada di kelompok doa, dan doa akan dipimpin oleh Pak Inci. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, Engkau Allah yang mengasihi kami. Firman Tuhan yang telah mengingatkan kami, meneguhkan iman kami kembali. Dan kami bersyukur kami dapat memberi untuk menyokong pekerjaan Tuhan. Biarlah benda ini berguna untuk memperlebarkan pekerjaan Tuhan, baik di kalangan kelompok doa bahkan keluar. Dan kami tetap berdoa untuk kepengurusan kelompok doa yang Tuhan berkati, apapun yang menjadi program Tuhan memberkati program semuanya. Kami berdoa bagi
tiap kelompok doa, siapapun yang mengikuti ibadah pada saat ini, kiranya Tuhan berkati agar berkat yang kami miliki dari Tuhan dan iman kami semakin teguh dalam mengiringi kami akan Engkau. Kami tetap berdoa bagi segala hal yang dihadapi dalam pekerjaan, dalam tugas yang dikerjakan. Kiranya Tuhan berkati, berikan hikmat bagi kami semua untuk melakukan yang terbaik dan bersyukur selalu hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tetap berdoa untuk kehidupan kami dalam segala rencana kami ke depan. Kami percaya Tuhan menolong, memberkati kami. Kami berdoa untuk pemerintahan kami. Tuhan memberkati mereka untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Kami tetap berdoa untuk keamanan Kaltara, Kabupaten Bulungan. Tuhan menolong supaya Injil Tuhan tetap berjalan dan banyak jiwa dimenangkan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami akan mengakhiri persekutuan ini. Kami akhiri semuanya hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Ibadah kelompok doa kita selesai. Disampaikan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.